Assalamualaikum. Ini video pertama aku di YouTube tentang budgeting. Oh ya teman-teman, aku mulai budgeting itu dari bulan Desember 2021 dan aku benar-benar ngerasain manfaatnya banget. Makanya aku pengen share ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa juga ngerasain manfaatnya. Untuk yang single juga wajib banget ya budgeting, jadi biar belajar dari sekarang sebelum berumah tangga. Di sini aku gambar template-nya dulu untuk budgeting bulan Juli. Karena sebentar lagi gajian, jadi kita tulis dulu anggarannya. Di sini aku mau bilang apa yang aku tulis ini bukan berarti untuk pamer atau ria, semata-mata hanya ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan. Dan apa yang aku tulis di sini nggak semuanya harus dijadikan patokan ya. Karena balik lagi ke kehidupan masing-masing, setiap pemasukan, pengeluaran dan kebutuhan orang itu beda-beda. Dan aku juga di sini masih banyak banget belajar dari budgeting. Karena nggak setiap bulannya itu selalu ngepas, pasti ada yang kurang, ada yang boncos, ada yang lebih juga. Maka dari itu fungsinya budgeting itu agar kita bisa evaluasi pengeluaran setiap bulannya. Di sini juga aku tulis wishlist, dimana keinginan aku juga banyak ya teman-teman, manusiawi ya, wajar. Karena setiap orang pasti punya impian masing-masing. Dan di bawahnya aku tulis evaluasi supaya aku tahu budget mana yang tekor dan mana juga budget yang harus aku kurangi. Nah ini covernya udah selesai, tinggal aku warnain aja bunganya. Oke, terus kita lanjut ke income atau pemasukan. Di sini aku tulis dulu. Seperti biasa aku udah bikin formatnya ya, jadi tinggal aku timpah aja pakai spidol. Untuk pemasukan aku ada dari suami dan juga dari penghasilan sendiri karena aku masih kerja. Alhamdulillah teman-teman, seberapapun penghasilan yang kita dapat, penting banget buat kita untuk mensyukuri, karena di saat kita mensyukuri apa yang kita punya, pasti Allah akan tambah itu semua. Untuk income di sini aku nggak tulis ya, karena kalau untuk bahas gaji sensitif banget. Insya Allah besar kecilnya cukup untuk kehidupan. Di sini aku tulis giving. Untuk orang tua dan mertua sama-sama aku kasih 300. Ini juga kesepakatan dari suami biar adil. Oh ya teman-teman, besar kecilnya yang penting kita ngasih sama orang tua ya. Karena orang tua tuh kalau kita ingetin sedikit pun dia akan merasa senang. Dan di sini untuk kolom yang kedua aku tulis saving. Saving itu menyimpan ya atau tabungan. Untuk saving di sini aku bikin 2 bagian. Yang pertama meliputi tabungan wajib. Kenapa tabungan wajib? Di sini tabungan yang benar-benar aku harus isi 1 bulan sekali di saat aku dapat income, atau bisa disebut juga sebagai tabungan berencana. Dan di sini aku nggak tulis ya berapa nominalnya karena sensitif juga. Nah rencananya tabungan wajib ini insya Allah kalau memang rezeki aku dan suami, kita kepengen banget bangun rumah sendiri. Karena aku dan suami masih tinggal ikut dengan orang tua suami. Doain ya teman-teman, semoga hajat aku dan suami segera terkabul, amin. Dan untuk yang kedua dana darurat sebesar 200.000. Oke, kita masuk ke living atau untuk biaya yang sifatnya bisa berubah-ubah ya. Di sini pertama aku tulis untuk belanja bulanan sebesar 500.000. Untuk kolom yang kedua untuk makan di sini aku anggarkan 600.000. Seperti biasa untuk anggaran 600.000 ini aku bagi per 4 minggu. Jadi 1 minggunya 150.000 untuk belanja sayur atau untuk makan. Lalu ada anggaran listrik aku tulis sebesar 400.000. Sebetulnya jatah listrik aku dan suami itu 300.000, tapi kadang suka boncos yang akhirnya kita harus nambah isi pas mau akhir bulan atau pertengahan bulan. Memang di sini listriknya agak lumayan mahal ya teman-teman, karena di ruang atas itu ada 3 kamar dan semuanya pakai AC, ditambah juga ada kulkas, terus TV, dan aku juga kadang kan suka nyetrika. Oke, lanjut ke anggaran gas dan sampah aku tulis 50.000. Untuk pulsa atau kuota aku tulis 100.000. Oh iya, kenapa ada anggaran sampah? Kok kayak tinggal di komplek? Karena di sini kalau untuk mau buang sampah rada mager ya, harus jalan ke depan dulu. Jadi biasanya kita kalau misalnya mau buang sampah harus nyuruh orang. Ya mau nggak mau harus bayar deh.
karena tempat pembuangan sampahnya lumayan jauh dan rada mager juga kalau kita harus bawa-bawa sampah banyak ke depan. Dan untuk selanjutnya di sini ada anggaran untuk suami 500.000. Di sini aku anggarkan 500.000 karena suami bulan ini resign kerja. Nah, biasanya sebelum resign itu aku anggarkan 1.500.000 untuk ongkos suami. Karena jarak dari rumah ke tempat kerja jauh, maka dari itu suami memutuskan untuk resign. Semoga cepat dapat kerjaan yang baru ya teman-teman. Amin. Lanjut di sini untuk pegangan aku sendiri 500.000. Ini untuk pegangan aku di tempat kerja. Kadang kan aku juga nggak bawa bekal, jadi harus beli makan di luar. Terus ada biaya transport 150.000 dan skincare 300.000. Segitu dulu aja teman-teman video budgeting dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa share videonya. Wassalamualaikum.